Petang, Ketua Umum Pemantau Negara, beserta anggota saya Maroko. Ini ketua tim PKN di Utara dan anggota termasuk Pak Fritz ya, dari Minahasa. Saat ini hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 kami berada di kantor Pengadilan Negeri Tondano, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini kami tadi mengikuti persidangan karena pemantau negara yang saya wakili atas seorang sebagai saksi pelapor, yang mana kami melaporkan salah satu pejabat publik, ya, salah satu pejabat publik yang ada di Kabupaten Minahasa di Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah menjadi status tersangka, yaitu pasal 52. Nah, ini memang suatu kasus yang baru khususnya di Indonesia, yaitu tentang tindak pidana keterbukaan informasi negara. Yang mana waktu itu kami meminta laporan pertanggungjawaban daripada pejabat publik tersebut tidak diberikan, sehingga kami menggunakan mekanisme Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan, sehingga kita gugat di kantor Komisi Informasi. Demikian juga yang diberikan tidak diberikan juga oleh tersangka tersebut, sehingga kami mengajukan ke eksekusi di Pengadilan Negeri Tondano, juga tidak diberikan, sehingga dilakukan eksekusi paksa, juga tidak diberikan, sehingga kita melaporkan ke Polda Sulawesi Utara. Nah, dari Polda melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga ditempatkan ke Kajari sebagai P21. Setelah P21, maka kita mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Tadi kita sebagai saksi pelapor. Dan karena selanjutnya akan memanggil saksi ahli. Demikian. Harapan Bapak sebagai perkumpulan pemantau keuangan negara seperti apa, Pak? Harapan kami beserta anggota kami, seluruh tim PKN yang ada di seluruh Indonesia, ya, kami mengharap agar persidangan ini sebagai persidangan ngangka ya tentang tindak pidana keterbukaan informasi publik ini sebagai efek jerak kepada para pejabat-pejabat penyelenggara negara agar patuh dan taat dan melaksanakan implementasi daripada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena kalau sudah Undang-Undang 14 2008 sudah membudaya di Indonesia, secara otomatis atau secara alami mens rea atau niat untuk mencuri uang oleh pejabat-pejabat tikus berdasi ini akan berkurang atau tertunda. Nah, demikian tujuan daripada pemberantasan korupsi berhasil di Indonesia, sehingga Indonesia bisa makmur atau berkeadilan sesuai dengan cita-cita kita tahun 2045 menjadi negara 5 terbesar di dunia. Itulah tujuan kita. Kita berharap para hakim ini agar memenuhi unsur keadilan, hukum dan keadilan, termasuk ini adalah sebagai program pemerintahan yang akan didukung oleh kehakiman. Demikian. Oke, terima kasih atas. Mungkin ada tambahan dari tim yang lain. Minahasa Utara, silakan. Ya baik, dari Minahasa Utara, saya sendiri merasa bersyukur tergabung dalam tim ini karena ini pengalaman dan ilmu yang baru, bahkan bisa mendahului mungkin yang lain. Kami sudah lebih dulu paham tentang keterbukaan informasi publik ini, dan ini sebagai informasi ini pertama kalinya untuk pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 52 tindak pidananya tidak memberikan dokumen. Ini pertama kali terrealisasi di Sulawesi Utara. Belum ada LSM yang lain anti korupsi dari Sulawesi Utara yang sampai di titik ini. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Demikian. Mungkin dari Pak Maroko, dari tim Minahasa Tenggara. Dari Minahasa Tenggara,
sekiranya dengan adanya pengadilan yang ada di negeri Tondano ini akan menjadikan satu momentum bagi para pejabat publik bahwa sesungguhnya PKN itu bukan PKN yang abal-abal, LSM yang abal-abal yang sering dikata-katain mencari-cari kesalahan pemerintah, tetapi para pejabat publik ini akan menyadari bahwa yang dijalankan oleh PKN itu adalah perintah undang-undang. Jadi sebenarnya juga Undang-Undang Pasal 28F, juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 31 1999, PP 43 2018. Sehingga dengan harapan dengan adanya tersangka, adanya terdakwa di persidangan saat ini dengan inisial SP yang ada di Kabupaten Minahasa ini akan menjadi efek jerah bagi pejabat publik lainnya untuk melakukan dan taat pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar senantiasa dalam anggaran mereka terbuka kepada masyarakat dan tidak menganggap musuh kepada masyarakat yang memberi informasi, meminta informasi sesuai dengan perintah undang-undang. Demikian. Demikian saudara-saudaraku semua tanah air. Berapa PKN? Berapa Indonesia? Oke. Aku nggak ada.